Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pendidikan di Indonesia di mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Hasbahudin SPD MPD. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu adalah Musfira sebagai pemateri kelima, Darmawati sebagai pemateri pertama, Kamaruddin sebagai pemateri kedua, Arfa sebagai pemateri ketiga, dan Hardiana sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yakni karakteristik pendidikan di Indonesia. Karakteristik pendidikan ada 4. Yang pertama, ilmu pendidikan bersifat otonom. Yang kedua, ilmu pendidikan menerapkan konsep atau teori yang dikembangkan dalam ilmu lain. Yang ketiga, ilmu pendidikan lebih tepat digolongkan ke dalam rumpun-rumpun ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya yang bersifat deskriptif dan reflektif. Yang keempat, objek studi ilmu pendidikan ialah berbagai aspek interaksi sosial antara peserta didik dengan pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, terdapat 5 komponen inti ilmu pendidikan yang membentuk batang tubuh ilmu pendidikan, yakni yang pertama kurikulum, yang kedua belajar, yang ketiga mendidik atau mengajar, dan yang keempat adalah lingkungan pendidikan, serta yang kelima penilaian. Setelah dibahas 5 komponen inti ilmu pendidikan, selanjutnya bidang-bidang spesialisasi dari batang tubuh ilmu pendidikan yang dapat dikembangkan berdasarkan yang pertama, komponen inti, yaitu kurikulum, belajar, mengajar, bimbingan, pengelolaan pendidikan, dan penilaian. Yang kedua, lingkungan, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, jenjang dan jenis, antara lain pendidikan dasar, menengah, tinggi, pendidikan guru dan kejuruan. Yang keempat, bidang studi, antara lain IPS, MIPA, seni dan bahasa. Yang kelima, kategori peserta didik. Dan yang keenam, tenaga kependidikan, antara lain tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakal pada kebudayaan bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia yang berbentuk yang pertama, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Yang kedua, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakal pada binekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik dasar dan fungsi. Yang pertama, dasar yuridis formal yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa fungsi pendidikan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerangi segala kekurangan. Yang kedua, memantapkan ketahanan nasional. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia yang ketiga yaitu karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan yang pertama,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan yang terakhir memiliki kepribadian yang mantap. Karakteristik yang keempat yaitu karakteristik kesisteman. Yang pertama, pendidikan nasional adalah satu keseluruhan kegiatan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Yang kedua, pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penjagaan. Yang ketiga, pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jenjang utama, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat, pendidikan nasional mengatur kurikulum peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, pendidikan nasional mengatur bahwa satuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berkedudukan sama. Dan yang terakhir, pendidikan nasional memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaruddin. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan adalah usaha agar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketujuh, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang kesembilan, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang ke-10, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang ke-15 adalah pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Yang ke-16 yaitu pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penentuan mutu. Yang ke-20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penentuan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ke-23 adalah sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana sarana, dan prasarana. Yang ke-24 adalah Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Warga negara adalah warga negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Yang terakhir atau yang ke-28 adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. Dalam pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Sebuah sistem pendidikan sangatlah diperlukan karena hal inilah yang nantinya akan mengatur jalannya pendidikan di sebuah negara dan akan menjadi pedoman untuk jalannya proses pendidikan tersebut. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari input, proses, output, environmental, dan outcomes. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu yang menjalankan sebuah fungsi struktur mencapai tujuan sistem tersebut. Input dalam sistem pendidikan. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita.
Ketahanan nasional hanya dapat terwujud jika meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti, dalam pelaksanaan pendidikan haruslah mengandung nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah harapan dari pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tapi dalam pelaksanaannya kali ini masih belum sempurna, karena masih mengembangkan nilai saja, dan kurang mengembangkan kreativitas dan pengembangan karakter. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah salah satu komponen pendidikan yang penting, karena mereka adalah yang akan menerima pembelajaran dari pendidik dan juga akan mengimplementasikan pengajaran-pengajaran tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan adalah kegiatan komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kualitas proses pendidikan mengarah kepada dua hal, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan ini dalam proses pendidikan adalah yang pertama, pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sebagainya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan ini adalah tenaga kependidikan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan materi pengajaran, tetapi membentuk kepribadian dari peserta didik. Hal itu masih sangat jarang karena kebanyakan pendidik masih acuh tak acuh terhadap peserta didik dan hanya beranggapan bahwa yang penting sudah mengajar. Kedua, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Lester de Croo dan Alice Crow, melakukan penelitian tentang hasil studi terhadap anak yang menyarankan hubungan, salah satu komponen pendidikan yaitu kurikulum dan anak didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum itu harus disesuaikan dengan pendidikan anak. Isi kurikulum mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan anak dalam pengalamannya sekarang dan berguna untuk menghadapi kebutuhannya di masa yang akan datang. Anak didorong untuk belajar sendiri dan tidak hanya menerima pasif dari guru. Materi harus mengikuti minat keinginan anak sesuai dengan perkembangan dan bukan menurut keputusan orang dewasa tentang minat mereka. Selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam memudahkan penyampaian materi selama proses pembelajaran. Masalah utama dalam sarana dan prasarana adalah pengadaannya yang tidak merata, sehingga tidak semua peserta didik dapat dengan mudah menerima penyampaian materi dengan sama di seluruh Indonesia. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi pendidikan adalah kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.
Kegiatan administrasi pembiayaan meliputi penyusunan anggaran, pembekuan, serta pemeriksaan. Yang kelima yaitu anggaran. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu lingkungan pada sistem pendidikan. Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan yang ada di sekitar. Baik lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Lingkungan sosial budaya atau nilai-nilai sosial dan kultur yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga kependidikan. Lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya. Lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. Lingkungan keamanan, baik keamanan di sekitar lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan politik, yaitu keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berdiri atau melaksanakan pendidikan. Yang terakhir yaitu output dari sistem pendidikan. Output adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi dalam suatu sistem pendidikan. Output pendidikan bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Positifnya yaitu lulus dari sekolah atau lulus pendidikan, dan negatifnya yaitu putus sekolah. Suatu sistem pendidikan digambarkan sebagai bagan berikut. Jadi dalam suatu sistem pendidikan ada yang dikatakan pendidik dan non-pendidik, ada anggaran, kurikulum, administrasi, prasarana, dan sarana. Nah, dari 5 instrumen ini terjadilah proses pendidikan. Sebelum terjadi proses pendidikan, kita memerlukan yang namanya peserta didik. Dari peserta didik ini ada yang dikatakan dasar pendidikan serta tujuan dari pendidikan itu sendiri. Setelah terjadi proses pendidikan, maka akan ada yang namanya lulusan dari pendidikan. Yang menopang proses pendidikan ini sendiri adalah politik, sosial budaya, keamanan, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain daripada lulusan sekolah itu juga bisa terjadi putus sekolah terhadap siswa. Terima kasih. Ya, itulah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.